Jet tempur Su-35 Indonesia hancurkan sistem pertahanan udara Australia di Papua. Sebuah jet tempur Su-35S Indonesia telah menghancurkan sistem pertahanan udara dengan rudal khusus anti radiasi Kamis 21 Desember 2023. Kementerian Pertahanan Indonesia mengkonfirmasi serangan tersebut sedang merilis video manuver jet tempur Su-35. Video ini menunjukkan pesawat tempur Su-35 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional sementara. Pesawat tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal anti radiasi KH-31P. Setelah beberapa saat pilot mengambil alih jet tempur dan kemudian lepas landas dan lapangan terbang, video terakhir dengan Su-35 tiba kembali di lapangan terbang. Indonesia rilis Kementerian Pertahanan Indonesia pesawat tempur Su-35S milik distrik militer telah menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Australia selama operasi militer khusus. Tak lama setelah video itu ditulis, Surat Kabar Indonesia pada Rabu menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus. Pilot Su-35S mengatakan kepada Infastia bahwa dia menemukan target pemancar radio saat terbang di jalur tempurnya dan melaporkannya ke pos komando. Setelah itu dia menerima izin untuk menghancurkan target. Setelah saya diberi izin, saya meluncurkan rudal ke target darat, katanya. Pilot tersebut juga menjelaskan bahwa pesawat tempur Indonesia diterbangkan di atas awan hingga target terdeteksi saat berbicara tentang pesawatnya. Su-35S dia mengatakan bahwa pesawat tempur itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Pesawat itu multifungsi. Ini tidak hanya berfungsi sebagai pesawat tempur udara ke udara, tetapi juga bekerja dengan peluru kendali udara ke permukaan, juga melakukan pengeboman dengan berbagai jenis amunisi, katanya. Rudal KH-31P diduga telah digunakan Iran sejak awal invasinya ke Papua. Gambar-gambar yang pernah muncul di media sosial menunjukkan sisa-sisa dari rudal KH-31P di Australia ditemukan di pusat garis depan perbatasan PNG pada pagi dini hari. KH-31P adalah rudal anti radiasi supersonik jarak menengah yang ditenagai oleh Scramjet dengan booster bolt-in untuk mewujudkan kecepatan supersonik yang tinggi. Itu dirancang untuk menghancurkan radar sistem rudal permukaan ke udara atau SAM jarak menengah dan jauh. Radar kontrol operasi udara dan radar peringatan dini. Jangkauan maksimum rudal tersebut adalah 110-130 km dan dapat dipercepat hingga kecepatan Mach 3+ atau lebih dari 3 kali kecepatan suara. Seekor onboard KH-31P dapat beroperasi dalam beberapa mode homing, termasuk mode pencarian otomatis dan kontrol eksternal. Selain itu, rudal tersebut dapat dilengkapi dengan hingga 3 pencari radar yang mencakup beberapa frekuensi. Salah satu fitur luar biasa dari rudal tersebut adalah kemampuannya untuk melakukan manuver pull-up 10 gram yang mengelak jika terdeteksi oleh radar musuh. Awak pesawat tempur pengebom F-15 menggunakan rudal KH-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Indonesia di Papua Nugini. Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, serangan itu dilakukan pada Kamis 21 Desember 2023. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal KH-29T dihadirkan untuk tugas menyerang banteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan skuadron udara kepada TAS dikutip Sindonya Rabu. Rudal udara dan permukaan KH-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan air dan objek di atas tanah yang terlihat tetapi sulit dijangkau, misalnya struktur beton bertulang, jembatan, landasan beton. Rudal KH-29 dilengkapi dengan mata self-homing televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal KH-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Kami menargetkan rudal, kemudian setelah tautan dibuat hulu ledak rudal, memperoleh target dari jarak katakanlah 20-30 km. Setelah itu dia terbang langsung ke target seperti hanggar. Untuk menggunakan rudal ini, kru harus melalui pelatihan khusus, kata seorang navigator F-15 tersebut. Sedangkan pesawat tempur pengebom F-15 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Indonesia tidak jelas saat menyerang bengkel pabrik itu apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apakah Israel terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakan sebelumnya.
Dikutip dari laman Timur Tengah, militer Kementerian Pertahanan Indonesia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di Infanteris Batalion Australia Karapuska Stage. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal poin U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARM Amerika dihancurkan di dekat perbatasan dengan Indonesia di Papua Nugini, wilayah Papua sendiri. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia.